adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam IMPA pada pagi hari ini. Tidak terasa ya adik-adik, kita sudah berada di minggu terakhir bulan Mei. Adik-adik tetap bersemangat mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai IMPA, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, siapa yang di sini punya teman? Kak Rina juga punya teman. Kak Lucy? Punya banyak temannya. Adik-adik, kalau berteman, adik-adik saling menyayangi atau enggak? Atau malah adik-adik suka bertengkar? Ya, kita harus saling menyayangi ya adik-adik. Seperti lagu ini, seperti roti dan mentega, juga seperti baju dan celana. Mari kita bangkit berdiri adik-adik, kita mau menyanyi roti dan mentega. Pakai gerakan ya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh kumpulkan kami di dalam ibadah hari Minggu pada hari ini. Tuhan mau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga mau berkati kakak lain yang bertugas, serta adik-adik yang bisa bergabung secara langsung maupun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik masih tetap semangat kan? Ya, untuk pujian berikutnya mari kita pujikan Haleluya Haleluya, masih pakai gerakan. Adik-adik pasti punya banyak teman kan? Tentunya kita harus saling mengasihi ya adik-adik, dengan teman yang satu dengan yang lain. Kita tidak boleh saling membeda-bedakan.
sekalipun ada perbedaan, entah itu warna kulit, entah itu rambut dan lain sebagainya. Kita harus tetap saling mengasihi. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini, kita mau menyanyi lagu bermacam-macam anak. Pakai gerakan ya, sambil bangkit berdiri adik-adik. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun tidak, tapi dalam hatinya sama semuanya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun tidak, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, sekarang kita akan bermazmur. Disiapkan dulu Alkitabnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita buka dari Mazmur pasal 133 dan kita baca ayatnya yang pertama sampai ketiga. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Kakak akan baca ayatnya yang tercetak keluar dan adik-adik akan membaca ayatnya yang tercetak ke dalam sambil kakak bantu dari sini. Kalau sudah siap, kita baca bersama. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya sudah siap ya mendengarkan cerita firman Tuhan? Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dengan pujian. Apa Karina? Senang tuh baca Alkitabnya. Adik-adik, jumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Sudah menggunakan pakaian yang rapi? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan baik menjaga kehidupan kami semua hingga boleh ada sampai hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi adik-adik dan juga kakak yang akan memberitakan firman Tuhan akan segera mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kakak yang memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati adik-adik yang di rumah sehingga tetap boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan membaca Alkitab. Diambil Alkitabnya masing-masing. Kalau sudah, kita akan membuka Alkitab kita pada Ester 9, Ester pasal 9, ayatnya yang ke-20 hingga ke-25.
Kalau sudah ketemu, kita baca ya. Alkitab memberikan judul Penetapan Hari Raya Purim. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapatkan keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar-mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya, dan yang apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seterus semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang Pur Yakni untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kak Devi harap kita semua dalam keadaan sukacita, terus mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun berada. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Puji Tuhan ya. Adik-adik, Kak Devi punya gambar nih. Nah ini ada gambar satu raja, satu orang. Nah, kalau adik-adik lihat, ini gambarnya dia tangannya begini, terus ekspresinya marah. Nah, berarti raja ini sedang marah ya adik-adik. Ini namanya adalah Raja Haman dari orang Agag. Dia itu sangat tidak suka dengan orang yang berbeda dengannya. Jadi Raja Haman ini tidak suka dengan orang-orang yang berbeda dari kebiasaannya. Seperti orang Yahudi. Jadi berbeda agamanya, berbeda latar belakangnya, sukunya, adat istiadatnya. Nah Raja Haman ini nggak suka adik-adik. Akhirnya dia mau memerintahkan untuk membunuh, untuk menghanguskan orang-orang Yahudi. Wah kejam sekali ya raja ini. Raja ini tidak suka dengan orang-orang yang berbeda dengannya. Nah pada saat itu rencana buruk Raja Haman yang ingin memusnahkan orang Yahudi didengar oleh salah satu orang yang bernama Mordekai dan Ratu Esther. Jadi berita buruk ini didengar oleh Mordekai dan Esther. Akhirnya mereka berupaya untuk menggagalkan rencana jahat Raja Haman. Raja Haman tidak suka dengan orang yang berbeda dengannya. Raja Haman benci karena dianggap itu tidak sama dengan Raja Haman. Jadi rencana buruk Raja Haman diketahui oleh Mordekai dan Ratu Esther. Akhirnya Tuhan baik, Tuhan sangat luar biasa. Akhirnya Tuhan menggagalkan rencana Raja Haman. Jadi semua rencana buruk Raja Haman itu digagalkan karena Tuhan memberikan petunjuk kepada mereka berdua supaya Raja Haman tidak berhasil untuk menggagalkan, untuk memusnahkan orang-orang Yahudi. Nah adik-adik, memang Raja Haman itu adalah seorang raja, tapi dia tidak suka dengan orang yang berbeda. Di firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita, mengajarkan adik-adik untuk mau hidup sama, untuk mau berdampingan. Adik-adik mungkin memiliki teman-teman yang berbeda agamanya. Ada yang beragama Muslim, mereka identiknya memakai kerudung. Ada yang beragama Hindu, mereka yang ibadahnya pergi ke pura. Ada juga yang beragama Kristen sama dengan adik-adik atau beragama Katolik. Bagaimana sikap adik-adik? Apakah adik-adik hanya mau berteman dengan yang beragama Kristen saja? Tidak mau berteman dengan agama Muslim atau beragama Hindu, Konghucu, Buddha, dan lainnya?
Nah, kalau adik-adik tetap hanya mau berteman dengan orang Kristen saja, itu tandanya adik-adik bersama dengan Raja Haman yang tidak mau menerima perbedaan. Dia hanya mau berteman dengan yang sealiran dengannya. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan adik-adik untuk mau hidup bersama-sama dengan siapapun. Mereka yang beragama Islam, beragama Hindu, beragama Buddha, mereka yang dari orang luar Pulau Jawa, mereka yang dari orang Papua, orang Timur, orang Ambon, orang Sulawesi, semuanya Tuhan inginkan untuk kita mau hidup bersama-sama. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita semuanya mau hidup berdampingan, mau menerima seperti ini. Ada yang berdoa dengan namaste, mungkin orang Hindu ya. Ada juga yang berdoa dengan lipat tangan, mungkin juga orang Buddha atau orang Kristen. Ada yang berdoa memakaikan jilbab, berarti dia orang Muslim. Ada juga yang berdoa mengepalkan tangan. Itu kita lihat berbeda, karena berbeda itu indah. Nah, Tuhan menghendaki adik-adik mau berteman dengan siapa saja. Mungkin di sekolah, adik-adik memiliki teman yang beragama Muslim, adik-adik juga harus mau berteman, tidak pilih-pilih teman. Mungkin mereka yang berkulit putih, atau mereka yang berkulit agak gelap, mereka yang rambutnya lurus, atau rambutnya keriting, semuanya itu adik-adik diajarkan untuk mau berteman dengan siapapun. Tidak boleh pilih-pilih teman, karena Tuhan tidak suka kalau adik-adik itu pilih-pilih teman. Apalagi yang berbeda keyakinannya. Adik-adik percaya dengan Tuhan Yesus, teman-teman adik-adik ada yang percaya dengan Tuhan mereka, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, contohnya kalau misalnya adik-adik itu berteman, nah, adik-adik harus tolong-menolong, adik-adik harus mau membantu, adik-adik harus mau menolong, adik-adik harus mau berteman, dan lain sebagainya. Jadi intinya apa? Harus berbuat baik kepada siapapun. Nah, kalau adik-adik sudah ditolong, adik-adik harus mengucapkan thank you. Adik-adik harus berterima kasih. Adik-adik harus berteman dan tidak boleh pilih-pilih. Karena apa? Semua Tuhan ciptakan itu segambar dan rupanya. Jadi semuanya harus menjadi satu ya, harus saling merangkul, mau berteman dengan siapapun, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan caranya masing-masing. Tidak seperti Raja Haman tadi ya, hanya mau berteman, hanya suka dengan orang yang sama dengannya, tapi membenci orang yang berbeda. Adik-adik mau hari ini belajar untuk mau berteman dengan siapapun? Kak Devi juga mau kok belajar dan berteman dengan siapapun. Orang yang beragamanya beda, yang warna kulitnya beda, jenis rambutnya beda, semuanya. Karena semua itu sudah diciptakan Tuhan baik adanya. Adik-adik mau menerima bahwa berbeda itu indah. Ya, kita belajar firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, saatnya kita mau berdoa syafaat. Yuk, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh adik-adik bersama terima di hari ini. Terima kasih karena kakak dan adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan meskipun secara online. Tuhan berkati apa yang sudah didengarkan sehingga adik-adik belajar untuk bisa mau memahami, adik-adik mau untuk berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. Terlebih lagi teman-teman yang berbeda agama, berbeda adat istiadat, dan lain sebagainya. Pakai adik-adik untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua adik-adik dalam pekerjaannya, pelayanannya, dimanapun orang tua berada. Tuhan berkati adik-adik, orang tua adik-adik dimanapun berada. Kami berdoa juga untuk adik-adik yang saat ini dalam perkembangan, dalam usianya mereka sedang bertumbuh. Tuhan berkati adik-adik sehingga boleh bertumbuh dengan baik, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin adik-adik yang sudah bersekolah, Tuhan juga berkati dan sertai sehingga adik-adik boleh belajar mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik bahkan keluarga adik-adik yang sakit. Tuhan berkati dan sertai sehingga adik-adik boleh sembuh, boleh kembali pulih dan sehat melakukan aktivitasnya. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami yang kami mau peralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang sudah terkumpul bisa adik-adik titipkan pada papa atau mama untuk dibawa ke gereja. Sambil mengiringi persembahan, kita pujikan bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa persembahan. Dilipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau tadi kami anak-anak-Mu sudah boleh memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan yang kami berikan ini agar dapat senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Ibu Majelis yang akan mengelola persembahan ini, biarlah nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Adik-adik, ibadah kita tidak terasa akan segera usai. Adik-adik tetap mengingat cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi Yesus menginginkan daku di bait yang kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lemah. Manis dan sopan selalu ketika ku lemah. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau akhiri ibadah ini. Semoga adik-adik tetap terus semangat, mau berteman dengan siapapun dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, kita akan tutup dalam doa. Mari bersamalah kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami boleh dituntun dan disertai Tuhan. Saat ini adik-adik akan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati dan sertai dimanapun adik-adik berada. Biarlah tangan Tuhan yang melindungi dan menyertai. Kami mau serahkan ibadah kami, kehidupan kami seterusnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oleh sinar
adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.